Shalom teman-teman terkasih, jumpa lagi dengan saya Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Kali ini saya akan sharing kebenaran firman Tuhan tentang mengampuni untuk menjadi pemenang. Kita akan membaca di dalam Alkitab kita, Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Teman-teman terkasih, begitu banyak kejahatan akhir-akhir ini yang sering kita dengar melalui berita-berita di media sosial. Ada begitu banyak hal-hal yang begitu menakutkan terjadi oleh karena apa? Sebagian besar dilatar belakangi dengan adanya dendam, adanya kebencian. Padahal mungkin diawali dengan hal-hal yang sederhana. Mungkin hanya berupa ucapan, apalagi sampai kepada fisik. Semuanya diawali dengan adanya dendam dan kebencian. Dan ketika itu sudah masuk ke dalam hati, pikiran, bahkan terus-menerus kita selalu memikirkan, maka akhirnya kita punya keinginan untuk membalas dendam. Dan apa yang terjadi? Rasa benci itu setiap hari, bahkan setiap saat menghantui kita. Sehingga untuk melakukan apapun, jangankan untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk melakukan aktivitas kita setiap hari pun, kita tidak lagi fokus karena kita selalu mengingat wajah dari orang yang kita benci, bahkan yang sudah menorehkan dendam di dalam diri kita. Tetapi melalui pembacaan firman kali ini, ada hal penting yang harus kita ingat. Bagaimana di dalam Kolose dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Mungkin tidak gampang untuk menjadi sabar, apalagi kalau sampai kita disakiti, dikatai, hal-hal yang tidak benar, difitnah, diejek, apalagi sampai fisik. Tetapi firman Tuhan berkata, sabar. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Mengapa firman Tuhan katakan bahwa kita harus mengampuni apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain? Karena Bapa di surga, karena Tuhan sendiri mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dalam artian Tuhan yang mengampuni dosa kita, Tuhan yang menghapuskan segala pelanggaran-pelanggaran kita. Karena Dia yang punya kuasa untuk mengampuni segala dosa kita. Sehingga kita pun harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tapi hal itu tidak gampang. Bagaimana mungkin bisa memutus emotional attachment? Kalau melupakan mungkin tidak bisa. Tetapi bagaimana kita memutus emotional attachment terhadap rasa dendam, rasa benci terhadap orang yang kita tuju. Itu yang harus kita lakukan. Karena apa? Ketika kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, jangan pernah bermimpi saudara bahwa Tuhan juga akan mengampuni kita. Firman Tuhan jelas mengatakan. Dan itu artinya kita juga menghambat berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita bertanya, kenapa doa-doa saya belum dijawab oleh Tuhan? Mungkin kita masih menyimpan kepahitan. Mungkin kita masih menyimpan dendam. Mungkin kita masih menyimpan benci. Di dalam doa Bapa kami selalu diajarkan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan pernah terfikir bahwa kita akan diampuni Tuhan selalu. Tetapi kita tidak bisa mengampuni orang lain. Tidak mungkin saudara. Tidak mungkin. Kita berkata Tuhan adalah Allah yang setia. Jangan kita berpikir bahwa Tuhan hanya setia dengan hal-hal baik. Dengan janji-janjinya, dengan berkat-berkatnya. Tetapi jangan lupa
Tuhan juga setia dengan segala perintah-perintahnya. Bahkan di bagian lain, di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-15. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Wow. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Pembunuh bukan hanya pembunuh secara fisik. Pembunuh bukan hanya pembunuh yang termasuk di dalam perkara pidana. Tetapi firman Tuhan jelas berkata bahwa orang yang membenci saudaranya, di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15 dikatakan bahwa dia adalah seorang pembunuh manusia. Saudara mau dikatakan sebagai pembunuh? Jika saudara masih membenci saudara yang lain, maka sebenarnya saudara adalah seorang pembunuh manusia. Dan saudara tahu di mana tempat pembunuh? Firman Tuhan di dalam Wahyu 21 ayat 8. Saya akan bacakan. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Firman Tuhan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua dusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Wow. Seorang pembunuh, kata firman Tuhan di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-8, tidak mendapat tempat dalam kerajaan surga. Tetapi tempatnya di mana? Ia akan mendapat bagian di lautan api yang menyala-nyala. Saudara yang kekasih, ini firman Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ketika kita menyanyikan pujian ini, kita menyanyikan dengan kesungguhan hati. Bahkan sampai berlinang air mata. Tetapi sudahkah kita melepaskan pengampunan? Sudahkah kita membuang dendam, kepahitan kepada seseorang, kepada siapapun yang pada saat ini ada di dalam hatimu? Mungkin bibir kita berkata, saya sudah ampuni kok. Saya sudah ampuni dia. Tetapi ketika bertemu dengan orang lain, kita selalu memperkatakan apa yang menjadi dendam kita kepadanya. Atau mungkin kita menghindar ketika bertemu dengan dia. Sudahkah kita sanggup ketika dia bertemu dengan kita? Kita melemparkan senyuman. Bahkan mungkin kita berjabatan tangan dengan dia. Nanti jabatan tangan saya akan ditolak. Enggak masalah saudara. Ketika saudara berani melepaskan pengampunan. Ketika saudara berani melakukan hal-hal di luar dari apa yang saudara bisa pikirkan. Di saat itu nyatalah bahwa saudara melakukan firman Tuhan. Di saat itu nyatalah bahwa saudara benar-benar mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Dan ingat, ketika kita mengampuni orang lain, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka predikat sebagai pembunuh manusia itu tidak akan lagi ada pada kita. Dan yang jauh lebih indah adalah Yesus, Tuhan, juga mengampuni dosa dan kesalahan kita. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Apakah kita
masih terus akan menyimpan kepahitan dan membenci orang yang memang benar-benar sudah menyakiti hati kita. Sampai bertahun-tahun kita memendam. Kita memendam rasa sakit sehingga menghalangi berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin saudara saat ini ada dalam sakit penyakit. Coba introspeksi dan jujur di hadapan Tuhan. Apakah selama ini saya menyimpan dendam terhadap seseorang? Harus ada kejujuran saudara. Atau mungkin ada doa-doa dan permohonan saudara. Sepertinya kenapa Tuhan tidak menjawab? Atau doa dan permohonan saya seperti doa yang memukul angin. Coba introspeksi. Coba jujur di hadapan Tuhan. Apakah saudara memang masih menyimpan kepahitan, kebencian terhadap seseorang, sehingga Tuhan pun tidak mengampuni saudara. Dan itu membuat berkat-berkat Tuhan juga terhalang untuk saudara, untuk anak-anak saudara, untuk keluarga, bahkan untuk masa depan dari saudara dan anak-anak saudara. Jangan egois. Jangan egois. Berkat Tuhan itu bukan hanya buat kita. Kita harus pikirkan masa depan keluarga kita. Jika kita masih menyimpan dendam dan kepahitan, ingat dosa kita pun tidak diampuni oleh Tuhan. Dan yang kedua, kita adalah seorang pembunuh manusia. Dan pembunuh tempatnya di mana? Firman Tuhan tadi katakan, di dalam lautan api yang menyala-nyala. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Saudara, untuk menjadi pemenang, untuk doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, kita harus mengampuni. Kita harus mengasihi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan biarlah kita menjadi pemenang dan pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.